Ya, namanya juga karyawan. Oh, udah mulai? Jangan nge-freeze. Ya, nggak bisa. Selamat malam para karyawan. Asik. Iya. Walaupun kalian yang nonton kalian bos, tapi kalau ternyata kalian posisinya bos dan masih ada atasan kalian tetap karyawan. Kembali lagi dengan kita di Wahyu. Balik lagi di podcast namanya juga karyawan. Bersama Saya Albert. Ya. Albert S. Berarti Albert N. N-nya apa? Ya, N-nya udah Albert N. Gak ada punchline. Nggak ada punchline. Garing. Dan saya Novan Fevari. Saya biasanya ngedenger nama Novan Fevari itu kalau nggak salah Nakama. Ya kan saya nakama. Oh nakama. Tapi kan nakama kan dalam bahasa Jepang kan disebutnya teman kan? Teman. Gitu. Justru kalau teman-teman aku Ya. suka komennya tuh di Fevarinya. Oh, Mereka tuh lebih seneng Ferrari. Oh, Kan Novan. jadi seolah kayak saya temennya Mobil. kayak mobil gitu kan. Novan Fevari. Emang selama ini kalau ngomong racing? Kencang gitu. Oh. Sekarang there goes mama. Gak lucu sih sebenarnya. Oh iya, sorry. Maaf, intermezzo. Di episode kali ini, Episode keberapa? ini udah lupa sih ya. Kan kurang di tag ya, jangan pura-pura lah. Oh, Ini kan ada mas. Duh. Oh, episode ke-7. Kita mulai lagi ke alurnya. Alurnya. Betul. Kalau bisa kalian boleh tahu di episode pertama kita ngebahas anjloknya ini ya, mata uang asing ya. Mata uang IHSG. Yes, IHSG. anjir. Kebetulan teman saya main kripto. Saya main kripto. Enggak anjir. Oh enggak. Masa dari kripto ke saham aja beda. Enggak apa-apa, loncat dikit. Kita bahas apa sih? Kita bahas soal yang pasti orang lain tuh senang banget buat dibahas. Entah itu entah itu cowok atau cewek, entah itu yang masih muda sampai yang tua. Betul. Dan semua orang mengalami ya? Mengalami. Betul. Kalau nggak mengalami, nggak normal. Betul sekali. Yaitu cabul. Enggak bohong. Jadi Gitu. di episode kali ini kita ngebahas soal drama percintaan di dunia kerja, Ya, di tempat kerja. Gila ini. Gila. Kemari podcast Bari Ngusep. Paling ngusup, Sekarang podcast dunia percintaan. Kita sebenarnya podcastnya apa sih? rendam parah. Random marah. Rendam parah. Oh gini ya karyawan pabrik ya? Gak jelas. Kan karyawan pabrik tuh pasti berbagai macam orang lah ya, tiap daerah Betul. dengan sifatnya masing-masing, Betul. dengan budaya, culture-nya masing-masing. Culture. Pasti kan berbeda-beda tuh. Ya, which is asik. Sekelas karyawan yang di Arab juga pasti punya culture-nya sendiri. Gitu Iya. kan. Kalau nggak salah kan kalau lihat video-video yang Arab kan yang jail-jail itu ya. Yang yang lagi wudhu dilemparin petasan gini kan enggak? Heureuina parah. Hah? Heureuina parah kan. Padahal kuliah ya. Kuliah, Lebih ya. kuliti orang. Lebih ti orang. Asli. Nah, kita karyawan yang ada di Indo, apalagi kalau misalkan liburan, ya apa sih aktivitas ketika liburan? Coli. Seperti di episode kemarin, Apa? mancing, Iya, gitu betul. lah. Mancing. Apapun yang bisa dilakukan Main ketika slot. libur, gitu. ulah main slot lagi. Ferry Irwannya bisa ngamuk. Oh bener anjing. Atau komentarnya nanti di YouTube slot. Anjing jackpot. Kita mulai masuklah ke pembahasan. Terlalu banyak basa-basi. Kan biar gini ya, biar pahanya. Di sini. Kelihatan biar kita nggak kelihatan profesional gitu. Lain, sok poho gini. Sok mau mah Apa-apa geus 15 menit. Ayo materi can dibahas. bahaya tenan mana tuh. Enggak apa-apa, biar orang teh clickbait ieu gini kan kieu biarin. Lah, Kita lihat di episode sekarang ini tentang drama percintaan nih yang apa? Sebuah pembahasan yang sangat menarik. sangat menarik. Betul. Apalagi kita gitu. Menarik. nggak mendorong. Mendorong gitu. Dapet. Aduh. Gitu. Gimana, Sangat menarik gimana? ya. Ya sangat menarik karena kan mau kita dimanapun kerjanya, mau kita karyawan pabrik kah, ibaratkan atau misalnya perkantoran kah, atau bahkan guru sekalipun pengajar tenaga pengajar pun tidak luput lah, bukan tidak lepat atau lepat mempoho, tidak luput dari drama percintaan. Drama percintaan. Seperti yang
kemarin-kemarin rame. Yang mana sih? Guru siapa? Ibu siapa? Ibu Salsa. Oh Ibu Salsa. Ibu Salsa. Anjir. Aduh, aku belum dapat videonya loh, Bu. Mau dong, kayak gimana Ibu sih? Salsa. Anjir. Duh, saya pengen loh diajarin, Bu. Pengen aku juga sih. Iya kan? Lu sinis. Apa sih? Orang Ibu Salsa? Saya tahu Ibu Salsa yang viral. Enggak tahu. Oh, jangan. Udah nggak usah tahu, udah. Udah dia mah cowok-cowok doang. Wah, Iyalah, jangan sih. jangan lah. Dia mah update-nya webtoon. Webtoon, ini benar sih. Gitu. Lebih baik itu sih. Ya, biar kita lebih aman ini. Gitu. Selain pengajar, ada juga ustad. Oh iya. Ustad. Sekarang yang lagi rame ini Pak Walid. Walid. Ih, Anjir. Walid sekarang lagi rame tahu itu drama percintaan. Kan juga cosplay kan jadi Walid. Iya, kan? nah apa ke asik. Jangan. Nggak apa-apa, biarin Walid cosplay jadi orang baik. Makanya kan si tetap yang thank you gini. Asik. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Iya mah berarti Walidnya versi yang moderat ya. Ya, ini mah Walid versi pabrik terus sangian. Belum ke setelan gamis kan? Belum. Nah, saya pernah setelan gamis, banyak yang salim, Pak. Moderat. Emang kenapa moderat? Emang iya? Enggak kan ya? Enggak tahu sih. Itu mah kata-kata kamu aja kalau orang ngomong kalau disebut ibadah juga izin apa? Ikut barang dahar. Banyak makanan. Tahu ah. Mending kita balik lagi ke konteks. Iya betul. Kita balik lagi. Kita balik lagi kan banyak nih ya yang ngalamin gitu Banyak dari semua banget lah. bidang lah. Apalagi kita sesama karyawan, wah udah mungkin segudang, lebih Iya, dari segudang. Banyak cerita-cerita. Bahkan karyawan Banyak sekelas notabene-nya banyak cowok pun ada dunia percintaannya gitu, cowok sama cowok misalnya. Nah, Jo nge-freeze gitu. Nah, kan saya mah udah ada yang punya. Iya sih. Kamu belum, aku takut. Bang. Gitu. Coba kita masukin ke ini dulu aja lah. Sebelum Ya mah, gitu gak bisa dipanjangin, heran. Baca konteksnya dong. dulu. Ya konteksnya. Nah, jadi office romance atau Ini dulu tuh yang batas dulu. Yang ada mana, atas. anjir? Ini yang ini anjir. Istilah untuk istilah untuk drama percintaan di dunia kerja adalah office romance. berarti itu sama kayak MS Word ya? Romansa perkantoran. Oh, enggak, Kantor, tapi kan itu berarti office. sama kayak MS Office kan? MS Office. Microsoft Word. Office kan sama. Bedanya ini mah versinya romance. Oh, romance ini mah. Gitu. Berarti developernya bukan Microsoft lagi. Bukan. Apa mungkin? coba? Aku takutnya malah Microsoft sebenarnya, cuma versi romance gitu. Oh, mungkin. Bisa mungkin. jadi, gitu Jadi kan. anak perusahaannya. Ya gitu. Benar. Apa sih? Apa sih? Ngaco sih. Baca Jadi terus. penjelasannya adalah office romance adalah hubungan asmara antara dua orang yang bekerja di satu organisasi. Oh gitu. Hubungan ini bisa terjadi antara atasan dan bawahan. Berarti kan apa istilahnya yang cinlok. Bisa dibilang cinlok bukan? Cinta dicolok. Wish. Apa? Wush apa? Terusin dulu terus. Ya maksudnya itu kan percintaan Klarifikasi dong. cinlok itu kan cinta di lokasi gitu. Oh, cinta Jadi lokasi. di satu tempat. Oh iya gitu. Apakah bisa diartikan seperti itu? Bisa jadi, bisa. Bisa jadi salah satu kan. Salah satunya. Jadi kan Tapi kan di sini juga sebagai disebutnya kan organisasi, bisa aja kan? bisa. Kalau misalnya ibaratkan katakanlah organisasinya berbeda. Tapi mungkin Divisi, mungkin ya, disebut divisi. Ya, tapi kan mungkin pas lagi meeting atau lagi rapat kan Iya, ketemu. lagi meeting atau lagi apa? Lagi masuk lift bareng berdua kan tiba-tiba jadi saling punya perasaan masing-masing Oh gitu. Ya misalkan Oh gitu. kan. Soalnya kalau Ya, saya sih kalau misalnya naik lift nggak pernah punya perasaan kayak gitu. Soalnya kan naik lift bentar ya. Nggak sampai 30 menit gitu. Ya kan mungkin delik-delik gitu mah. Oh iya gitu. Saling tetap-tatapan. Pengalaman ya? Enggak sih. Di aku mah gak ada lift. Kemarin nggak ada lift. Emang dia kok ada? Ya siapa tahu kan. Dia no ada. Who knows? Oh iya benar. Lift ngan sama menit baru rek ngalir hitut kayak kacauan. Ya, Rek hitut yang gisik ditahan deh. ya benar. Emang instansi mas komplit ya fasilitasnya tuh. Instansi mah, WC terbang juga ada.
Oh, lantai 4. Orang di lantai 1 kamu lantai 2. Lantai 2. Nah, kemarin ingat kan Hardolin, Dahar, modal, Ulin. Hmm. Kan hanya Har dan Lin. Hmm. Karena dia kan ada yang modal sampai jalan. Nah, dia tuh udah punya WC terbang. Makanya tahu bisa gitu. Apa sih? Apa sih? Gitu. Makin gak jelas. Masa intinya mau ngomongin tai weh sih, ke drama percintaan lain tai. Terus ternyata jadi kabur tuh. Iya benar. Terus gitu. Terus di sini juga jelasin meskipun bisa menjadi hal yang rumit sebenarnya ya office romance itu, hubungan asmara di tempat kerja tetap bisa terjalin jika keduanya menjaga etika dan profesionalisme. Tapi jarang, Jarang, di tempat kerja mah. Sebenarnya bisa aja sih, maksudnya menjaga etika dan profesionalisme bisa aja. Tapi kan maksudnya friksi-friksi mah nggak bisa dihilangin, Tapi itu apakah itu lebih ke ada apa? Jam terbang ngaruh nggak? Jam terbang apa tuh? Kayak jam terbang kerja, pengalaman gitu, pengalaman hidup selama kerja, entah itu dari drama percintaannya, terus terganggu sama job desk di tempat kerjanya. Sebenarnya kok aku bisa bahas ya, kalau pengalaman aku mah gini, yang bikin profesionalisme itu pertama tuntutan tuh, karena ada beberapa perusahaan yang tidak senang melihat apa ya namanya profesionalisme kurang, apalagi kalau udah berpasangan tuh. Makanya kan ada beberapa perusahaan yang nggak pengen kan satu kantor bareng, karena biasanya itu menghilangkan profesionalisme, di mana misalnya katakanlah atasan sama bawahan, harusnya kan selama kerja mah ya atasan sama bawahan aja, tapi kan kadang pada saat karena si bawahan pasangan kita, jadi misalkan dia berbuat kesalahan tuh kita dibelain. Gitu. Kalau nggak kadang manja-manja gitu kan. Jijik kan ya gitu, maksudnya tuh ya jangan di sini dong, lagi kerja anjir gitu. Kan orang lain juga pengen ya. Gitu. Kan ngaceng sampai pulang kerja susah tahu. Tapi ada ya di tempat kerja aku juga kayak gitu. Oh, curhat. Oh. Cowok sama cowok lagi. Bukan aku, orang. Cowok sama cowok. Bukan lah, cowok sama cewek. Ini kita nggak tahu. Suami istri. Oh, nikah. Udah nikah. Satu ruangan tempat kerjanya tuh. Berdua. Enggak lah, kan banyak kan. Oh, banyak kan. Satu bagian. Satu shift lagi. Pokoknya tiap hari mau di tempat kerja, mau di rumah, bareng terus di sana. Jadi nggak bosan gitu? Bosan mun aingnya. Atuh. Itu cowoknya juga pasti pinginnya orang dengan oleh geus tapi perwajikan orang mau bisa nanaon. Eta. Nah, ketika si cowoknya tuh kan kayak akunya sama montir di tempat kerja tuh. Oh, ceweknya juga montir? Temen aku cowok. Ya, ceweknya juga montir. Cewek operator. Katanya satu bagian, beda bagian berarti. Ya kan konsisten Mas. Podcast satu ini. ruangan. Satu bagian tuh maksudnya divisinya. Emang divisinya cewek bagian apa? Pokoknya ada itulah. Takutnya orang-orang pada tahu tempat kerjanya. Iya, terus kalau cowoknya kan, bagiannya kan beda kan? Iya, tapi ini debat dulu anjir. Intinya kan si cowok tuh job desk-nya sama kayak aku, montir. Si cewek operator. Ya. Satu tempat kerja, satu ruangan. Terus? Nah, ketika si montir ini, si teman aku yang cowok ini dapat panggilan buat perbaikan mesin dari operator yang lain, terus ada si istrinya yang minta juga buat diperbaikin mesinnya, ngedahuluin si istrinya. Iya. Padahal yang minta duluan orang lain itu. Iya, emang biasanya kayak gitu sih. Tapi walaupun kayak gitu, nilai plusnya adalah kita boleh nyabak bujur pemajikan. Enggak boleh. Ya. Nilai plus. Kalau lagi syahwatnya lagi naik. Tapi kalau nilai minusnya adalah ketika bujur orang lebih menarik, nggak boleh. Nggak boleh. Gitu. Gitu, makanya yang enak ciri istri mah di luar aja lah. Masalahnya kalau kita nepak bujur sembarangan di tempat kerja kan, emang nggak takut dilaporin pelecehan. Dan di tempat aku enggak, orang dicolek mah, dicolek sebelahnya lagi gitu. Cowok sama cowok tapi biasanya cewek-cewek suka pada seneng Enggak ya, beda tempat Anda ya. Tempat saya emang nggak ada ya. Tempat Anda mungkin iya, karena kan populasinya banyak cewek. Populasinya terlalu banyak cewek. Karena tempat saya dulu kerja juga populasi banyak cewek kayak gitu sama. Gajian mah cewek bukan cowok. Gimana ya? Nah, di satu sisi mereka senang lahnya, seperti seolah dunia tuh milik mereka berdua. Anjir, yang lain ngontrak, anjir. Tapi di satu sisi orang lain tuh pada kesel kan. Ya iyalah. Pasti anjing hayo nu diheulakeun teh nu pamajikan deui kan biasanya kepada gitu. Betul. Kalau dari aku mah
anjing siring cai dari kena teu payu. Nih, sarkas nate gitu, sarkas nate ke batur ini. Pas orang mah heukeun heula atuh tong sarkas heula, Bro. Langsung sarkas ke batur jadi sia budak. Sebenarnya mungkin ya kalau perspektif bisa jadi kalau perspektif egoisme seolah-olah bahwa anjing ke istrinya wae misalnya gitu. Tapi kan kita nggak tahu perspektif dari dua arah. Misalnya perspektif dua arahnya salah satunya apa? Salah satunya meureun salakina sieun. Bener tuh? Bener. Tiba-tiba batu request, si teteh aja semangat tiba-tiba pas pemajikan ngomong, ini orang kira trouble. Nyata satu. Palingan kalau misalnya menahan sok jikin aja jik. Bayar orang mau water jik kan gitu. Jadi ujungnya kan ya udah tuh karena berarti kan sieun. Nah, kadangnya pernah ada kejadian tuh kayak gini. Apa? Si temen aku yang cowok ini. Nah, dimintain perbaikan mesin sama operator yang lain. Operator cewek yang lain kan. Iya. Cuman disamperin lah. Enggak anjir. Enggak maksudnya filmnya. Ini makan masuk ngebahas film. Ya mungkin bisa aja ke WC dulu kan mereka bilang. Bapak atau AA ya nih. Enggak. Terus disamperin lah sama teman aku yang cowok ini ke si cewek ini. Gak tahu kenapa si cowok teman aku tuh tiba-tiba jadi nge-freeze. Jadi diem banget. Jadi keringet dingin. Anjir, tinggal jurig. Tahu-tahu tuh dari belakang istrinya ngeliatin sambil sinis gitu gini. Anjir. Aura tuh langsung sampai. Anjir, aura pembunuh teh gini. Aura pembunuh teh gini. Awas kau yang minta jatah ntar malam ya. Kupotong kau punya burung itu. Asik. Oh gitu, ada ngehelakan batu daripada orang. Anjir, ngeri banget. Eta matak dibilangin, gak enak kita gitu. Satu sisi enak, betul. Tapi problemnya adalah kalian kan ketemunya di rumahnya di kantor ngapain anjir. Masuk orang teh. Gitu. Tapi misalkan ya Ima jujur sob, ada sendiri. Misalkan sama si teteh satu tempat kerja. Udah mah di rumah bareng, di tempat kerja juga bareng. Rasanya gimana? Biasa. Karena kan kalau aku mungkin di tempat kerja bahkan berlakunya profesional. Mau nggak mau itu mah, mau nggak mau karena kan sejujurnya kalau ngomongin apa namanya, ngomongin hubungan lah. Kalau misalnya ganggu kerja itu bakalan problem. Itu yang jadi jam terbang tadi ngaruh. Jam terbang. Salah satunya jam terbang ngaruh. Mungkin ibaratkan posisi rahat bareng oke lah, tapi kan bareng juga kan kita punya teman masing-masing. Iya benar. Jadi semua memang balik lagi ke individunya. Benar. Cuman memang kebanyakan kalau udah nikah dan bagiannya dekat itu biasanya kayak terikat mau nggak mau otomatis. Walaupun sebenarnya nggak boleh. Dan problemnya adalah gini biasanya yang nggak dibolehin itu gini. Maksudnya pertama ngilangin profesionalisme salah satu yang tadi. Kedua adalah kalau ada masalah di rumah tuh biasanya dibawa ke kantor. Anjir, itu benar. Nah itu problemnya. Maaf ya, itu problemnya di cewek. Cewek nggak bisa menempatkan masalah di rumah. Tapi emang udah problem paling umum itu sih. Ya iya. Ketika mereka ada masalah pasti dibawa-bawa ke tempat kerja. Betul, karena teman aku pernah bilang lah, what's happen in home, stay in home. Anjay. What's happen in workplace, stay in workplace. Maksudnya jadi masalah yang dibawa itu jangan dibawa di sangkut pautin. Contoh, ada masalah di rumah dibawa ke kantor, ada masalah di kantor bawa ke rumah, jangan. Gitu, emang harus kayak gitu. Itulah namanya profesionalitas. Karena apa? Rumah itu tempat beristirahat, rumah itu tempatnya kita merelakskan diri gitu. Tentang dunia di luar rumah lah intinya. Kalau rumah udah dibumbui dengan masalah di tempat kerja, apalagi tempat si pasangan ini bareng, itu bakal ribet, akan sangkut pautin apa-apa pasti bakal sangkut pautin. Nah itu problemnya. Makanya kalau bisa jangan bareng lah. Kan kalau yang baik mah orang bisa milih ya nyemen apa pemajikan mah. Mana pemajikan mah sok karena naon salah bener tuh. Sulit tuh kan. Sok si Anovan misalnya kayak boga pemajikan ibaratkan satu tempat kerja. Ningali awewe senggol-senggol kana teteh kan enggak bisa apa-apa. Iya, rek disikat aya pemajikan, teu disikat lebar. Enggak mau, pokoknya enggak mau. Gitu. Aku juga yang masih menjomblo ini, misalkan kebayang dapat pasangan yang satu tempat kerja gitu kan. Anjir, susah berakselerasi. Betul. Apalagi yang paling enak gini, yang paling enak adalah istri kita digodain sama orang. Nah itu benar. Problemnya karena kejadian di tempat aku juga ada beberapa yang ya tempat aku yang kemarin lah ada yang dia istrinya dekat digodain sama orang, padahal yang ngegodain tuh tahu ini suaminya itu nggak aja gitu loh. Kan emosi orang beda-beda ya, maksudnya emosi cowok teh. Jadi kadang si bawa orang teh balik teh buat banget gitu. Tapi dia mau marahin istrinya, dia istrinya juga mencek ibaratkan mah ya orang ngerein kan kamu suami aku, ya aku nggak akan ke yang lain gitu. Benar. Kecuali orang macam-macam, kamu boleh marah. Tapi kan aku nggak macam-macam. Tapi kan namanya suami mah temperamennya beda sama cewek.
Nah si orang Gitu. lain itu kan mikirnya kayak ada orang mah niatnya heureuy hungkul kan ya gitu kan alasan teh. Tapi kan cowok mah rata-rata heureuna ngarep bener tuh. Benar. Sekalinya direspon teh kan. Bisa meureun nilai go. Bisa meureun jiga nama. Tah dengekeun Jika naik perasaan, Apewe. jika naik perasaan ka urang enggak tuh dia mah cuma temen bacot. Ningali orang chat anjing batur kayak ngambek bedul lah. Aduh. Teteh. Hormat euy, hormat sepuh. Aduh. Fuck you. Hah? Yang di kantor teh. Iya. Lihat kan, udah mukanya kayak Oh sih. pembantu suaminya kayak tukang ojek. Karena kan memang aku sama si kameramen mah kan notabene-nya nggak memperlihatkan. Jadi dari zaman aku dekat sampai udah nikah ya gitu loh problemnya. Jadi makanya orang teh ngeliatnya itu geus kawin can sih gitu. Asa gitu-gitu wae tah itulah makanya. Jadi Adi itu bisa mendikotomiin apa? Dikotomiin. Ya, situasi di mana lagi sama orang lain, betul. Terus sama berdua doang gitu. Jadi kan orang tuh menyangkanya kita belum nikah gitu. Terus kan ada yang follow gitu kan. Gitu. Bisa kali gitu. Soalnya kan lo lihat dari orang lain kan pengen ketika berdua, pengen ketika bareng sama orang lain, pengen itu kelihatan romantis banget lah gitu. Boro. Aku paling gak seneng kayak gitu. Kalau di tempat umum gak boleh lah. Gitu loh. Kecuali berdua, oke. Tapi kan maksudnya ya kalau ngajak orang lain gitu kan. Maksudnya jangan kan ngajak orang lain sekarang gini lah. Kita jalan ke mall berdua misalnya. Kita ini normally pasangan yang lain ya. Jalan ke mall berdua. Peluk-pelukan sambil jalan. Ya. Cium pipi. Mana enggak? Cium kening. Romantis enggak, bedul enggak. Maksudnya teh, lu bikin orang lain sirik problemnya. Emang pasangan kayak lu semua enggak? Ada yang punya masalah di rumah tangga juga. Yang lain ngontra fuck you. Bukan saya ngomong ya. Ini mah dari yang sudah berumah tangga sendiri. Bawa anak. Iya, bukan apa-apa. Sok kayak sekarang. Iya sih. Iya. Iya, sok ibaratkan kalian mesra-mesraan di jalan atau di mall. Terus kalian ciuman lihat tiba-tiba ada ini suaminya udah meninggal, pingin rek nyium saha, rek tanggung jawab mau. Banyak ke makamnya. Tiba-tiba asa yang ke makam nyium si bapak dah mau bisa sok tengah puting ya, gua mau tengah puting. Mau tiba-tiba nyeplok budak bujang keur cicing Jawa dia jang kumaha tanggung jawab ini enggak boleh dosa. Makanya kan kalau di Islam diajarkan bahwa mesra-mesraan boleh tapi hanya ketika berdua. Bukan apa-apa karena pada mata orang itu adalah ain gitu guys. Stay humble itu wajib. Gitu. Iya gitu. Apa sih? Balik lagi. Percintaan di kantor bisa menimbulkan masalahnya tuh. Seperti apa tuh? Perselingkuhan yang meledak dan berdampak pada lingkungan kerja. Anjir, terus kesulitan menyelesaikan pekerjaan, perundungan cyber. Anjir. Kan Mobile Legend? Perundungan cyber dong. Cyber. Oh, Bapak tahu, Bapak main emang? Pernah dulu pas season 2. Anjir. Terakhir main tuh season 7. Main lagi ya tuh? Enggak. Orang mah. Itu kan emosi di situ. Aku mah sekarang bukan pemain game kompetitif, Oh, pemain wanita ya. Lebih ke yang chill sekarang mainnya. Apa yang chill main apa? Genshin Impact, gitu. Chill belah mana Genshin Impact? Lah, anjir. Gak ada rasa kompetitif sama orang gitu. Iya, tapi sekali ngupdate nggak ngotak. Berapa giga? Tapi sekali gacha, habisin uang. Asli makanya. Aduh. Nah, soal ini ya, yang soal percintaan di kantor bisa menimbulkan masalah. Salah satunya kan perselingkuhan. Perselingkuhan yang ini konteksnya bagus banget bukan perselingkuhan yang meledak. Jadi ketika lihat ada orang selingkuh teh, tinggal itu nggak meledak lah. Meletus perselingkuhan kayaknya. Itu salah satu bukan salah satu sih. Salah dua. Salah benar. Salah dua. Enggak deh. Kan aku tuh ada di drama percintaan di tempat kerja tuh emang baru 2 kali. Dan dua-duanya itu masuk ke kategori perselingkuhan. Bentar, maksudnya gimana tuh? Coba ceritain dulu. Jadi kan aku tuh punya 2 pengalamannya percintaan di tempat kerja. Betul. Yang satu
aku yang kayak jadi seorang ketiganya. Aku yang orang ketiganya. Anjir masih polos itu mah 19 tahun. Baru enggak polos-polos banget lah. jangan banyak alasan gitu mas. Iya lagi. Intinya waktu itu baru berapa bulan kerja ya di tempat yang sekarang tuh. Nah pas itu tuh aku kenalan sama cewek. Kebetulan satu daerah dari Tasik juga. Yang ngerantau ke Bandung kan gitu. Nah deket-deket udah diajak jalan, ternyata dia tuh udah punya cowok. Dan emang sih cowoknya tuh emang jauh. Di mana? Ngerantau di Cikarang. Tapi kan tetap kayak itu ya selingkuh lah. Iya. Apalagi kan dia udah pacaran udah lama. Terus dia tuh ya pengen apa? Main ke kosan enggak? Enggak sampai ke kosan. Aku Masa belum berani. ngantar-ngantar gitu? Agak berani. Ngantar-ngantar gitu nggak berani? Enggak. Waktu itu mah cuman karena hujan-hujanan gitu, lihat bajunya basah, tembus apa enggak? Enggak sejauh itu. Oh, apa sih? Enggak, saya pengen kayak gitu ngalamin kayak orang tapi nggak dapet. Saya juga makanya kayak gitu ngomong gitu terus. Nah, abis dari sana, udah tahu pas lagi main itu, udah tahu sih dia tuh si cewek itu tuh udah punya cowok. Udahlah, anterin pulang. Tapi kayak katanya belum pernah ke kosan, tapi nganterin pulang. Anterin pulang kan pakai Grab. Waktu itu kan aku belum punya mobil. Bukan punya mobil, anjir, amin kalau ada mobil. Belum punya motor. Jadi kan nggak bisa ngejemput ke kosannya. Terus nganterin pakai mobil. Jadi ketemuan di dalam Grab mobil itu, Grab car. Ketemuan dalam Grab car. Di Grab car itu. Nah, itu zaman kapan tuh? 2000 berapa? 2018. Oh, terus 2018. Nah, nganterin lah sampai ke depan gang yang ke kosan dia. Udah dari sana tapi kayak udah tahu si cewek ini tuh udah punya cowok. Dan kelihatannya tuh emang hubungannya bakal lebih lanjut ke yang lebih serius. Nah, tapi kayak kakunya tuh anjir asa boga harapan gitu kan. Terus boga harapan jika bisa meureun ditikung gitu kan. Terus tapi lama kelamaan kayak jatuhnya toksik gini. Dia ngasih harapan tapi gak ngasih kode kayak geus meureun kana jeung urang gitu. Jadi kayak aku tuh cuma dijadiin badut doang. Oh iya, justru si teh lantas mengapa aku masih menaruh bacot. Lihat ya guys, jangan kayak dia ya, ujungnya kan jomblo kan. Jangan kayak gitulah. Itu pengalaman aku. Pengalaman pertama percintaan di tempat kerja. Oke, tapi ceweknya cakep. Cakep lumayan lah. Kayak Bi Elis. Enggak. Ya. Terus yang kedua? Yang kedua, nah itu mah sampai pacaran yang itu mah. Tapi selingkuh juga awalnya. Enggak, itu mah emang lagi sama-sama lagi jomblo aja. Aduh, batuk paus sore. Lagi jomblo. Apalagi kan aku belum pernah pacaran waktu itu. Itu pacar pertama. Yang itu tuh. Nah, tahu segala dicobain enggak? Segala dicobain enggak? Segala dicobain gimana? Kan orang pertama nikah juga segala dicobain kan? Ya mungkin segala dicobain tuh ngedate, baru ngerasain ngedate yang punya status pacaran gitu. Terus main jauh, ketemu keluarga. Netflix and chill. Klise lah. Klise gimana? Ya udah cerita umum lah kayak gitu-gitu mah. Tiap hubungan pasti pengalaman kayak gitu mah udah standar. Aku nggak pernah, aku biasa-biasa aja jangan begitu. Ya, standar lah gitu kan. Gua nggak pernah, ya emang kita ngapain yuk? Kita ngapa-ngapain, emang nggak pernah Netflix and chill yuk? Kita mah ya. Ya aku juga nggak aneh-aneh. Cuman ketemu main gitu doang. Ya aku mah kan nonton Netflix and chill, chillnya apa kedinginan chill. Terus pernah nonton bioskop terus ciuman nggak? Belum pernah nonton bioskop. Belum pernah. Cuman ketemuan ngedate di kafe. Terus ya gitu-gitu doang sih. Oh pantes. Pantes disebut. Nggak jadi. Jangan. Nanti identitas kamu keluar ya, jangan. Intinya PDKT, pacaran. Nah, dari sana. Pas waktu 3 bulan pacaran, mulai masuk lah si orang ketiga ini. Oh, dia teh kerja di sama juga sama satu pabrik. Oh, yang katanya jualan satu divisi. Yang katanya jualan cangcut itu. Jualan cangcut. Terus si ceweknya tuh kan ngelaporin ke aku. Awalnya tuh ngelaporin. Nah, si ceweknya tuh kan ngelaporin ke aku. Awalnya tuh ngelaporin. Si ceweknya tuh kan ngelaporin ke aku. Awalnya tuh ngelaporin. Si ceweknya tuh kan ngelaporin ke aku. Awalnya tuh ngelaporin. Si ceweknya tuh kan ngelaporin ke aku. Awalnya tuh ngelaporin. Si ceweknya tuh kan ngelaporin ke aku. Awalnya tuh
Yang anjay, udah manggil sayang nih di umur 3 bulan pacaran nih. Yang kira si ini sebut saja si Agus. Soalnya kan kalau Agus kan udah tercemar buruk lah ya. Nama aku itu udah tercemar. Nggak, tapi buruk. nama asli sih itu bohong, nggak bohong ini namanya Agus, cari aja. Enggak. Inisialnya Agus aja lah. Anjir inisial kok Agus. Anggap saja namanya Agus. Nah, si Agus ini tuh dilaporin sama cewek aku, mantan aku ke aku. Yang si Agus kayaknya pengen ngedeketin aku deh. Kan. Nah, sebelum ke sana, si Agus tuh duda karena istrinya meninggal. Istrinya meninggal. Udah itu tuh baru sebulan. Tapi udah pengen ngedeketin si mantan aku ini. Mantan aku sebut aja si Ajeng. Si Ajeng, nah gitulah. Itu yang korbannya Agus Buntung? Kayaknya. Oh, terus? Kayaknya. Nah, yang si Agus kayaknya pengen ngedeketin aku deh. Nah. Ya kalau kamu misalkan pengen sama dia ya sok silahkan. Kan aku udah ngomong gitu kan awalnya. Udah ngomong kayak gitu. Sok silahkan, kataku tuh. Ya enggak lah tuh, masa aku mau sama dia, apalagi kan dia baru ditinggalin sama istrinya, bilangnya kan gitu. Udah bagus kayak gitu mah. Cuman kalau misalkan ada apa-apa, kabarin aku aja, laporan ke aku lah gitu. Terus hati-hati aja lah, takutnya kan jadi bahan gibah sama teman-teman yang lain. Pasti. Ya katanya gitu. Tapi aku perhatiin lama kelamaan kok si Agus ini tuh kok makin mepet gitu kan sama si Ajeng ini. Nah, aku tuh langsung nanya lagi. Itu kayaknya si Agus makin pengen deket deh sama kamu. Sama kamu gimana responnya? Ya kelihatannya dia tuh jadi pengen banget sama aku. Sampai-sampai dia tuh sempet pengen ngajak aku ke rumahnya, ke keluarganya, ketemu sama keluarganya, sekalian main ke tempat wisata yang deket rumahnya. Nah, ya kamu mau? Ya enggak lah, kan aku udah punya kamu aja. Bacot cewek. Ceritanya gitu lah. Gitu. Aku percaya lah kalau digituin kan cowok paling gampang untuk dibikin baper dengan kata-kata yang sederhana seperti itu kan. Tapi kan apa yang keluar semuanya belum penuh kebohongan, bukan? Wah. Terus? Asli. Nah, abis dari sana tuh dia tuh sempat cerita ke akunya. Yang sana kata temannya si Agus ngomong ke akunya, jangan terlalu direspon si Agus ini. Emang kenapa? Kata aku kan. Katanya tuh si Agus tuh pakai ilmu-ilmu kayak gitu. Katanya, karena aku kan percaya sama kayak gituan. Terus? Emang kenapa kalau pakai gitu-gitu? Katanya sih, kata temennya. Jadi si Agus tuh kalau liatin aku tuh dari jauh suka menyem-menyem gitu. Oh, menyem-menyem itu. Ya mungkin ya, gak tahu aku mah. Gak ngerti. Apakah itu? Jangan-jangan emang pengen nyium kali menyem-menyem gitu. Cuman dari jauh ya. Iya. Dari jauh. Terus? Nah, ya udah kan tuh mending jauhin kata aku teh. Jaga jarak aja lah gitu. Ya nggak semudah itu atuh, nggak semudah itu atuh. Apalagi kan kita satu tempat kerja tiap hari ketemu. Ya gak semudah itu buat dijauhin. Pasti dia nyamperin lagi. Oh ya udah, yang penting mah kamu tahu mana yang benar, mana yang salah aja lah gitu kata aku teh. Nah, lama kelamaan kok makin intens kan. Yang awalnya hubungan aku tuh kan backstreet, gak ada orang yang tahu di tempat kerja, cuman keluarga doang tahu tuh. Nah, aku tuh punya inisiatif, kayaknya harus mulai dari sekarang aku publish hubungan aku sama mantan aku itu. Publish lah aku di WA, di story WA, dan kebetulan aku sama si Agus sekontak. Baru beberapa sekitaran 5 menitan lah, si Agus lihat story aku sama mantan aku itu. Dan beberapa menit kemudian si Ajeng ini, si mantan aku, nge-WA ke aku, minta dihapus si itunya, si story WA-nya. Wah, kenapa kan? Harusnya kan kalau secara akal kita lah, harusnya kalau kita publish pacar kita minimal seneng lah. Tapi kok ini marah? Karena apa? Cuman gara-gara dilihat sama si Agus kan, marah. Nah, kita tuh saling adu argumen, adu sudut pandang, dan pada akhirnya si Ajeng ini ngajak break ke aku. Anjir kok tiba-tiba ngajak break kan. Dan aku dengan bodohnya saking bucinnya gak mau ketika break juga ngebet banget pengen buat akur lagi, buat balikan lagi.
iya emang kecapai buat balikan lagi, tapi udah kesannya udah mulai beda. Iya. Nah dari sana tuh awalnya tuh dia kayak apa? Dia kayak lebih ke memperbaiki diri lah, buat fokus ke aku aja awalnya gitu. Aku senang dari sana, kayak dikasih harapan lagi gitu kan, kayak dikasih kesempatan lagi buat memperbaiki hubungan. Udah mulai percaya lagi. Sempat main jauh ke daerah Pangalengan. Udah bener-bener dari sana tuh udah kayak kayaknya emang bener udah ada harapan lagi nih sama cewek ini mah, bakal gak ada gangguan apa-apa lagi. Dan ternyata itu hanya kamuflase saja. Kalau hubungannya makin intens kan sama si mereka berdua itu, dan hubungan sama aku makin hari makin dordar gitu, banyak berantemnya. Dan ketika aku masih ingat tanggal 9 Januari 2021. Anjir, ingat. Masih ingat aku tuh sampai sekarang. 9 Januari 2021 dia mutusin aku. 3 minggu kemudian aku mau berangkat kerja. Biasalah pasti pada nongkrong dulu kan. Cowok-cowok itu termasuk aku juga nongkrong di warung. Kebetulan aku tuh duduk di paling pojok belakang. Nah, mau duduk dan kebetulan di depan aku rega nyerong ke kanan dikit. Ada si Agus lagi main HP. Aku mau duduk, gak sengaja banget ini mah. Lihat handphonenya si Agus. Lagi chattingan nih. Kepo dong. Nah, yang di chattingan itu tiba-tiba ngasih pap. Diperhatiin sama kata, kok kenal kata-kata. Siapa ini gitu kan. Anjing ini mah mantan aku kata gitu. Ini masih Ajeng gitu. Cuman aku tuh kan gak berani buat ngelabrak kan, apalagi tempat umum dong. Iya. Apalagi cuman masalah cewek kan jadi berantem, asa gak etis gitu kan di tempat umum. Dilihatlah si nama ininya, si nama kontaknya. Namanya bakal kaget gak? Apa? Masya Allah, anjir selingkuhan, Masya Allah, bacot anjir. Masya Allah gitu kan. Nah, aku udah mulai gak enak nih, udah mulai gak enak hati. Kayaknya si mantan aku mutusin aku buat si cowok ini bikin skenario lah, skenario. Nah dari sana tuh aku coba tengah hari pas istirahat kerja, aku coba WA si mantan aku ini. Dan emang kan waktu putus juga waktu itu baik-baik lah. Cuman karena aku tahu kayak gini, kayak merasa dibohongin gitu kan. Yang katanya gak mau tahu-tahu mutusin aku buat dia kan, kayak anjir nyebelin. WA lah sama aku, kamu pacaran sama si Agus sekarang, sama ke si Ajeng tuh. Enggak, tahu dari mana kamu? Aku lihat tadi pas pagi kamu ngasih pap ke si Agus. Ya itu mah cuma ngasih pap doang. Oh ya udah kata-kata. Nah, abis dari sana aku ngechat lah si Agusnya. Karena dari sana tuh belum ketemu lagi, belum papasan buat ketemu. Kamu pacaran sama si Ajeng? Enggak, cuman teman doang. Nah, si Agus tuh kayak nyari alasan. Setahu aku mah si Ajeng tuh lagi dekat sama mantannya yang di kampus, di kampusnya. Aku kan dengan bodohnya percaya itu kan, percaya aja lah. Cuman karena aku masih ngerasa dibohongin, kesalahan aku dari sana mulai nyepam si ceweknya, mulai ngeteror si ceweknya dengan telepon atau WA yang aku tuh cuman pengen dapat kejujuran. Itu tuh kalau di kasus cowok tuh namanya ya Pak. Kalau di istilah kedokterannya tololus noblokus. Disorder betul. Gitu betul. Kan aku tuh kayak sakit hatinya tuh ngerasa dibohongin dan pengen tahu kebenarannya kayak gimana. Cuman pengen tahu kebenarannya doang, makanya aku nge-spam, nge-teror si ceweknya buat dia mengakui, buat dia jujur seada-adanya. Tapi kan gak mungkin dong, gak segampang itu kan buat jujur. Betul. Apalagi orang yang salah gak mungkin buat jujur langsung. Nah, selama itu tuh aku terus ngechat, terus nge-nelpon sampai dia bikin risih. Cuman gak pernah ada perkembangan kebenarannya kayak gimana. Nah, ada satu waktu aku tuh saking keponya
bukalah profil WA-nya si Agus ini. Kan di profil WA tuh suka ada yang statusnya tuh kayak ada, sibuk yang gitu. Nah, statusnya tuh tanggal 12 Januari 2021. Gak mungkin dong kalau cuma tanggal asal-asalan doang. Betul. Dan kalau aku kalkulasiin sama waktu aku putus, Cuma 3 hari. Cuma 3 hari kan. Anjir, kok gini banget gitu kan. Nah, habis dari sana tuh aku mencoba buat belajar sedikit mengikhlaskan. Tapi kan namanya gak mengikhlaskan kan agak sulit. Iya. Nah, ada satu waktu lagi, sebulan kemudian, sekitaran sebulan lah. Pokoknya gak lama dari waktu aku tahu si dia tuh kayaknya punya hubungan. Iya. Posisi masih sama. Pas mau kerja lagi, aku mau duduk di warung, masih di pojokan itu. Dan kebetulan si Agus juga ada di depan aku. Pas mau duduk, kelihatan lagi chattingannya. Udah manggil sayang-sayangan. Nah, udah mulai dari sana, aku langsung ke si ceweknya. So, kamu jujur kamu pacaran kan sama si Agus ini? Ya tetap aja kan, gak mungkin jujur. Dan aku dengan bodohnya terus gitu. Saking pengen tahu kebenarannya. Nah, dari sana tuh si Ajeng itu udah mulai ngeblokir semua kontak aku. Sampai pada akhirnya, saking aku udah sakit hatinya benar-benar udah gelap lah. Udah benar-benar kayak putus harapan, putus asa. Desperate lah gitu. Keluarlah kata-kata kasar ke si ceweknya. Kayak aing nyeri hati ku sia dikieun aing hayang ngadoakeun maneh supaya maneh bakal leuwih nyeri daripada kurang dirasakan ayeuna. Habis lah diblokir sama dia. Benar-benar udah putus kontak, lost kontak, gak ada akses lagi buat komunikasi. Nah, benar-benar dari sana teh benar-benar ngebatin sampai aku rambut rontok. Waktu itu tuh muka benar-benar jerawatan parah lah. Iya, ngapain? Sebut-sebut. Ya, apalagi kan cinta pertama kan gitu kan. Soalnya tuh aku kayak berhayalnya tuh ekspektasinya tuh dia tuh bakal jadi cewek pertama dan terakhir teh gini. Lu apa dari pesantren, Bos, emang? Nah, aku coba lagi nge-make sure ke si cowoknya. Si tolol ini. Ke si Agus. Memang. Dan si Agus kayak nantangin aku. Kayak seolah apa ya bilangnya tuh nya. Dia tuh bilang gininya. Bobogohan mah henteu deket mah muhun ari jodoh mah insya Allah gitu. Nah, terus kayak memanas aku kan, manas-manasin aku. Terus dari sana, oh ya udahlah, benar-benar aku udah gak mau ngerespon si cowok ini lagi. Aku kan kesannya kayak nyari penyakit lah gitu. Iya lah. Abis dari sana, benar-benar lost contact sama mereka, sama temen aku yang cowok ini juga pas-pasan kayak musuhan aja, kayak gak kenal, lebih ke gak kenal aja sampai sekarang. Nah, terus tapi buat si ceweknya kayak dendam, benci, bener-bener tak serasa banget. Ngebatin lah, galau parah, galau brutal selama setahun. Terus 6 bulan sih, lebih tepatnya 6 bulan. Cuman dari 6 bulan itu mulai transisi lah buat belajar buat move on. Nah, puncak-puncaknya move on pas denger dari temen. Pan, ya kan temen aku ada satu orang yang tahu hubungan aku sama si mantan aku. Pan, mantan maneh geus tunangan jeung si Agus. Nah, dari sana tiba-tiba merasa lega we aku teh. Oh kayak mikirnya tuh waktu tuh emang gue selain jodoh nawe gitu kan. Dari sana udah move on, lepas sebenarnya mah. Cuman ke si cowoknya gak ada buat kayak pengen memperbaiki hubungan biar jadi akrab lagi, enggak. Kayak geus apa jelema itu ngarugikan orang, jangan orang kudu deket jeung si eta. Betul. Anu penting mah orang geus teu ngewa di ka manehna. Da eta jadi salah satu orang yang bikin jadi susah buat move on, salah satu orang buat susah buat jadi lebih baik lagi. Ya karena dia punya rasa dendam dan benci tuh. Aku alhamdulillah udah hilang. Udah nggak ada rasa benci, cuman udah nggak ada ngasih respect lagi buat si cowoknya. Apalagi ke si ceweknya. Ke si ceweknya dendam nggak ada, cuman untuk buat akrab lagi, buat kenal lagi, kayaknya nggak usah deh. Mending aku buka lembaran baru lagi aja. Nah, dan plot twistnya kan mereka udah tunangan tahun 2024, berarti kan tunangannya tuh tahun 2022. 2 tahun. Berarti udah 2 tahun. Dengar dari teman aku,
pan apa tuh si Agus jeung si Ajeng geusan teh jadi nikahna. Terus Oh gitu. Enggak udah. Respon aku cuma gitu doang karena udah gak ada apa ya? Gak ada perasaan apa-apa lagi mungkin ya. Udah gak pengen ikut campur lagi urusan mereka, apalagi sangkut paut sama mereka lagi. Kayak gitu. Oh ya udah gitu doang. Nah, abis dari sana sekitaran beberapa bulan kayaknya tuh pas Agustusan. Bukan Agustusan. Idul Adha. Tiba-tiba si Ajeng tuh bukan sebelum itu, pas Idul Fitri dulu tuh aku kan saking masih ada perasaan penyesalan udah ngungkapin kata-kata kasar. Itu seolah jadi dosa aku. Mungkin salah satu dosa yang bikin aku jadi gagal move on. Aku memberanikan diri buat nyari akses buat bisa komunikasi lagi sama dia. Dapatlah ternyata semua akun sosmed aku udah di unblock sama dia. Udah dibuka lagi blokirnya. Dan aku pilih di IG aja buat DM. Aku cuman pengen minta maaf doang, itu aja sih. Terus udahlah, dapat respon dari dia, respon positif untuk saling memaafkan. Udah clear, beres. Aku ngerasa lega dari sana dan udah gak mau buat ngechat atau gimana lagi. Apalagi sampai ada sangkut pautnya sama mereka. Terus? Nah, masuklah ke hari pas Idul Adha itu. Si cewek itu yang nge-DM aku duluan. Tiba-tiba aku lagi ngojek, itu pas aku masih ngojek kan. Dia tuh nge-DM nanyain kayak ada orang lain nih, ada anonimus lah yang ngechat di WA dia. Kayak nanya-nanya gitulah. Nah, si cewek ini, si Ajeng ini pengen nge-make share ke aku. Ini kamu bukan yang ngechat kayak gini? Klasik bacot. Enggak, kata gue. Aku sekarang sosmed atau WA atau nomor HP sekarang cuma punya satu doang. Jadi gak mungkin itu aku. Cuman kalau misalkan itu mengganggu kamu, aku mau minta maaf kalau misalkan orang lain itu yang mengatasnamakan aku bikin risih gitu kan. Aku sampai bilang gitu. Terus? Nah, habis dari sana dia langsung nanya gini ke aku, pengen nanya dong, di tempat kerja kan dia tuh pas udah putus sama aku pas Lebaran keluar kerja kan dia tuh. Cuma si cowoknya masih satu tempat kerja sampai sekarang sama aku. Nah, si cewek ini, si Ajeng ini bilang, di tempat kerja ada gosip gak tentang si Agus sama aku? Aku udah berseliweran denger dari orang lain. Kalau si Agus tuh suka bawa cewek lain, atau kayak gitu-gitulah. Cuman aku tuh saking gak mau buat ikut campur lagi sama urusan mereka, bilang aja nggak tahu. Bagus. Sejauh ini sih aku gak denger apa-apa soal kalian, udah gitu doang sih. Oh ya udah tuh kalau gitu mah maaf ya udah ganggu. Oh ya udah clear. Sampai sekarang nggak ada komunikasi lagi. Tapi seminggu kemudian, kok sampai sekarang nggak ada komunikasi, tapi seminggu kemudian. Bukan dari ceweknya, bukan dari si cowoknya juga, tapi dari si tetehnya. Tetehnya siapa? Dari si kakak perempuan si cewek ini, si mantan aku. Tiba-tiba nge-DM aku. Pan si Ajeng hamil? Nggak sejauh itu sih. Cuman si tetehnya tuh pengen minta maaf ke aku. Karena kenapa minta maaf? Karena waktu kita mau udahan nih, pas mau udahan aku tuh sempat minta tolong ke tetehnya buat ngeyakinin si mantan aku biar gak putus sama aku. Tapi si tetehnya nggak ngerespon. Terus nggak ngerespon. Nah, cuman waktu pas itu pas seminggu kemudian si tetehnya barulah minta maaf waktu itu nggak ngebantu Nopan buat mertahanin hubungan sama adek aku cina gitu. Oh ya udah teh gak apa-apa. Buat kamu tetehnya aja yang bacot. Oh ya udah gak apa-apa teh. Itu mah juga udah cerita lama lah. Aku juga udah move on. Aku juga minta maaf ke teteh udah ganggu waktu itu. Apalagi kan itu mah cuman masalah aku sama adek teteh. Jadi kan nggak etis kalau bawa teteh lah gitu. Itu kesalahan aku minta maaf. Nah, abis dari situ si tetehnya, Nopan sekarang udah punya pasangan belum? Belum, kebetulan belum teh, cuman lagi deket-deket aja, kata-katakan gitu. Lagi deket-deket sama cewek aja. Emang kenapa? Kalau ada waktu mah
main dong ke sini ke rumah meskipun udah bukan siapa-siapa lagi. Main aja ke sini. Cina. Kayaknya si Ajeng tuh kayak lagi ada masalah cuman nggak ada temen cerita. Kan Nopan tahu nih waktu pacaran sama si Ajeng kayak gimana orangnya si Ajeng teh. Siapa tahu Nopan bisa bantu, bisa ngasih saran. Jadi orang ngedengarnya jadi emosi kayak nih. Hantem kok ini tuh asik. Nah, respon aku kayaknya nggak bisa teh kalau harus main ke sana lagi mah kan Ajeng teh kan udah tunangan sama Agus kata kan gitu. Aku gak ngomong kalau aku pura-pura gak tahu kalau mereka udahan ya. Aku tuh bilang kayak gitu. Kan Ajeng tuh kan udah tunangan sama Agus. Jadi kan nggak etis kalau aku main ke rumah. Takutnya jadi omongan gimana-gimana. Tapi kalau si Ajeng masih sama kayak dulu, nah aku dari sana ngasih advice lah ke si tetehnya buat kayak gimana. Udah habis dari sana teh. Terus? Ya dari sana tuh kayak aku merasa ini mah agak arogan ya. Sepertinya pemenang di drama percintaan ini saya. Gitu. Asik. Terlihat siapa yang benar siapa yang salah gitu. Emang kan terakhir datanya. Terus? Udah sih clear dari sana. Jadi ini episode Nova curhat ya guys. Sebenarnya. Tapi emang kalau misalnya dari tapi kan kalau sesuai konteks drama percintaan kan betul. Emang kan. Tapi kalau misalnya kita bisa beda dari ceritanya si Enovan, sebenarnya ini salah satunya. Almarhum bapak orang pernah ngomong, jangan pernah bertengkar perihal perempuan. Iya, setelah aku mengalami sendiri. Nah, kenapa? Karena menang jadi bara, kalah jadi abu. Jadi nggak dapat apa-apa. Nah, yang sebenarnya kalau bapak kamu bukan bilang hanya menang jadi bara, kalah jadi abu, tapi lebih gini. Kalau kamu beribut masalah perempuan sama cowok misalnya, katakanlah kamu yang menang. Emang perempuannya jadi milik kamu? Mending kalau mau, kalau enggak? Iya benar. Jadi jangan membuang waktu untuk sesuatu yang seenggaknya ini kayaknya kalau emang sama dia ya udah gitu. Iya. Itu yang pertama. Terus kalau misalnya masalah tadi zaman-zamannya bucin wajar lah, namanya cowok semua kayak gitu, nggak ada kayak perempuan. Sejujurnya cari deh kalau nggak percaya. Perempuan itu adalah cewek paling bisa menyembunyikan perasaan sampai kapanpun. Perempuan orang punya pengalaman teman orang. Dia putus sama teman aku, dia pacaran sama teman aku. Si ceweknya tuh putus, jalan sama cowok lain. Terus teman orang tiba-tiba ngajak balikan, percaya nggak diputusin cowoknya nih? Anjir. Padahal dia teh pas pacaran sama cowok yang sebelum sama udah sama teman aku teh, itu udah jalan hampir 3 tahun sama si cowok orang ketiga teh. Padahal itu putus biasa aja baik-baik. Ini mah putus baik-baik, ceweknya sama orang lain, cowok teman aku juga sama orang lain, tiba-tiba si cowok aku akhirnya si teman aku ini teh udahan lah, terus ngajak balikan ke si cewek ini teh, padahal si mantannya ini udah punya cowok, diputusin. Bayangin 3 tahun mendem perasaan. Perempuan tuh kayak gitu guys. Kalian bisa orang perempuan jangan munafik lah. Kalian tuh paling bisa nipuin perasaan, ngomong enggak bohong. Tapi ya agak relate juga sama beberapa konten yang di TikTok yang suka rame kan. Jadi si cewek tuh mengakui kalau cewek tuh bisa menjalin hubungan sama satu orang, tapi di satu sisi punya perasaan sama orang lain gitu. Betul. Makanya kalau misalnya dibilang kalau misalnya di Realisma kita suka ngeliat gini, mana ada sih cowok cukup sama satu perempuan. Denger ya, cowok bakalan bisa ngerasa kurang dari satu perempuan kalau dia punya harta dan tahta. Makanya cuma 3, harta, tahta, wanita. Cowok punya harta, cowok punya tahta, pasti nyari cewek lagi. Tapi kalau misalnya cowok nggak punya harta sama tahta, nyari lagi, mikir pakai otak dia juga. Ngebiayain satu teh berat tuh. Kamu nggak buka budak. Benar. Makanya untuk kalian perempuan ya, ingat jangan pernah namanya mencoba-coba untuk selingkuh lah. Kecuali kalau ngomongin soal itu ya, yang soal harta tahta wanita itu ya. Kadang sering juga kan banyak kata-kata di sosmed kan kayak cowok tuh kalau deketin cewek suka menilai diri sendiri dulu. Betul. Mungkin ada beberapa orang yang laki-laki tai lah gitu kan, yang merasa dia ganteng padahal banget sih gak kadal kan gitu ya. Bener-bener kayak segala cewek dikejar gitu kan. Tapi kan untuk beberapa cowok juga, bukan semua cowok kayak brengsek gitu, ada juga yang benar. Mereka tuh kalau deketin cewek pasti menilai diri sendiri dulu. Betul. Dan selingkuh itu penyakit. Penyakitnya apa? Penyakitnya karena itu biasanya turunan. Maaf ya, bukan aku menjelekkan turunan. Biasanya gini, bener, biasanya gini. Kita punya teman bapaknya tukang kawin. Ke anaknya pasti nepa.
Karena aku punya pengalaman, saudara aku ada yang begitu juga. Gitu loh. Mau kita bohong pun aku udah lihat tingkahnya ya, aku udah tahu gitu. Bahkan si kameramen juga orangnya kenal gitu. Cuman dia diem-diem aja. Itu penyakit. Makanya ketika kalian berharap ketika menemukan seseorang yang tukang selingkuh berharap dia lebih baik, bohong, itu penyakit. Itu penyakit paling susah disembuhin. Walaupun mungkin ada orang yang benar-benar tobat, ada, tapi friksi untuk kayak itu susah hilangnya. Ya sebenarnya. Kayak gitu loh masalahnya. Makanya jangan pernah coba-coba selingkuh lah, apalagi kalau perempuan. Jangan pernah kasih sinyal kecuali kamu udah mau jadi yang kedua, udah gitu doang. Menurut aku mah. Gitu loh. Karena bukan apa-apa. Contohnya gini ya. Laki-laki di Islam juga udah jelas nggak ada namanya poliandri. Kenapa nggak ada poliandri? Karena poliandri mah kenapa di Islam nggak ada? Karena itu tidak memuliakan perempuan. Makanya perempuan mah disebutnya di Islam ada poligami. Gitu. Karena apa? Karena ketika perempuan di poligami, mereka tahu sumbernya dari mana. Ya, sumbernya tahu dari mana. Kalau ibaratkan ada poliandri, dia nggak akan tahu sumbernya dari mana. Kamu nggak sih? Ya benar-benar. Nah, konteksnya kayak gini. Perempuan nikah sama 2 laki, terus dia hamil. Bisa tahu nggak dari 2 cowok ini? Belum tentu. Bisa jadi dia sama yang lain. Ya. Karena kan perempuan paling bisa jaga perasaan, makanya di Islam dijaga perempuannya, namanya di poligami biar tahu ya ini bodak bapaknya mana gitu loh. Nggak akan ada yang lain gitu, maksudnya kayak gitu. Kalau misalnya kan si perempuannya ternyata udah di poligami dan selingkuh lagi, ya tolol aja maksudnya kurang gitu maksudnya teh. Jadi sebisa mungkin janganlah, walaupun mungkin sekarang katanya kan akan ada masanya cewek itu lebih banyak daripada cowok. Ya. Gitu. Nah itu yang kalian harus hati-hati. Bukan apa-apa, bukannya orang menakuti ya, cuman kalian akan merasakan di mana masa cowok tuh ada, cowok tuh banyak, ganteng, ada duitnya, punya jabatan, betul, tapi nggak tanggung jawab. Ya. Coba tuh sekarang kalau kamu lihat cari cowok tanggung jawab dan punya attitude, apalagi ke orang tua, langka anjir. Dan brengseknya kan, brengseknya ketika ada cowok yang benar-benar berbakti sama orang tuanya, cewek-cewek TikTok itu pada gak suka. Nah itu salahnya. Karena apa? Kalian ntar jadi ibu, kalian akan ngerasain. Sekarang kalian ngomong gak suka, iya. Benar. Nanti kerasnya udah kawin baru mikir anjir salah kieu. Benar sih. Benar. Misalkannya kalian gitu kan, cewek udah punya suami, udah punya anak gitu kan. Udah nikah lah, udah punya anak, dan ketika anak lu anak maneh gitu kan, seorang cowok tiba-tiba dapat pacar nih, terus pacarnya mending arek ngahelakeun urang atau ngahelakeun indung maneh, dan ketika budak maneh nu lalaki eta ngahelakeun kabogohna, karasa kuserangan, bukan apa-apa. Jadi tolonglah kalau ngomong jangan asal seenaknya dari perasaan kalian. Betul. Karena ingat, penyesalan di akhir, yang awalnya namanya nyobain. Nyobain di awal, penyesalan di akhir, jangan sampai gitu, bukan apa-apa. Tapi kok bisa gitu ya mereka teh dengan bangga gitu ya ngomong kayak cowok yang yang sangat menyayangi ibunya teh, wah kayak serba salah gitu ya. Nah sebenarnya gini, ini teh ada intinya ada orang yang goreng lah. Kok buat aku mah ya, pendapat aku mah ada orang yang goreng, jadi sengaja dibelokkan karena itu tadi emansipasi. Iya sih. Menghindari namanya budaya patriarki. Iya benar. Padahal itu budaya-budaya yang namanya sebenarnya gini. Kenapa di Islam tidak mendukung emansipasi? Bukan tidak mendukung, dalam artian kalian boleh kerja kayak laki, tapi kalian gak bisa nilainya sederajat dengan laki-laki. Karena apa? Contohnya gini. Mau gimana pun, kalian tidak diharuskan kerja berat. Kalau kalian ibaratkan setara dengan laki-laki, kalian tuh harus kerja berat. Iya. Gitu. Tapi menurut Aduinya, emansipasi yang waktu itu diperjuangkan sama RA Kartini sampai ke yang sekarang, ke zaman sekarang jadi beda pengertian nggak? Iyalah, beda pengertian. Nih zamannya RA Kartini itu memperjuangkan biar perempuan bisa hidup dengan layak. Pertama, bisa mendapatkan pendidikan tinggi. Kedua, bisa mendapatkan kerja yang layak. Dalam artian gimana? Kehidupan yang layak dalam artian kita jadi perempuan itu bisa dalam artian memberdayakan diri, di mana kita mau usaha boleh gitu, kita mau bergerak kemana aja dalam artian boleh, tidak terkurung di rumah, tidak harus notok di rumah. Nah dan sekarang di zaman yang sekarang ini cewek mengartikan emansipasi menurut Adui salah. Emansipasi mereka sekarang adalah feminis jatuhnya, gimana semua tuh woman power.
Bener, woman power. Terus kalian dapat apa? Maksudnya, sekarang kalian woman power, kalian bisa bongkar pasang ban sendiri. Paling beberapa cewek bisa juga diajarin sama cowoknya, nggak sama cowoknya, sama suaminya. Kalau nggak sama bapaknya. Lah kalian notabene di rumah minta jajan, nangkring, baju dicuciin, makan disiapin, terus ngarep emansipasi. Dari mana ini? Itu yang pertama, kehidupan layak. Kedua, pendidikan layak. Dulu perempuan itu nggak boleh namanya sekolah tinggi. Ya sih. Sekarang perempuan sama cowok bisa sekolah tinggi, sama derajat untuk mendapatkan pendidikan. Ya. Ketiga, itu kerjaan layak, pekerjaan yang layak, kalian bisa berkarir. Dulu perempuan hanya boleh jadi ibu rumah tangga. Tapi sekarang kalian bisa jadi bos, bisa jadi apapun yang kalian pengen bisa. Tapi tetap derajatnya di bawah laki-laki. Karena mau gimana pun notabene-nya di Islam aja udah diajarkan perempuan tuh spesialnya di rumah. Maksudnya di rumah tuh bukan dalam artian, yo orang ngurus rumah gini, bukan dalam artian gini. Pilihlah laki-laki yang bertanggung jawab, yang bisa diajak kerja sama, bukan hanya modal tampan, modal duit, bisa bayar pembantu, bukan. Tapi yang bertanggung jawab di mana ketika kalian capek bisa gantian, bisa menolong gitu loh. Nah, itu arti sebenarnya dari emansipasi kan. Gitu loh. Suami yang mendukung istri untuk berkarir atau berkarya, dalam artian kayak aku lah kemarin bilang kan. Perempuan tuh nggak boleh niatnya buat ngasih perbantuan nafkah untuk suami, tapi gue bosen di rumah, boleh kerja nggak? Kalau emang nggak punya anak ya silakan. Nah itu mengisi waktu luang, karena yang diutamain rumah. Aku ngomong ini kok kalian disebut bacot nggak masalah, karena aku sebut bacot terserah, mau aku disebut jelek, ntar udah kawin mah kerasa. Pegang ngomongan orang. Ya benar. Gitu. Gilanya episodenya misu-misu tai banget lah. Nah, tadi kan dari awal aku yang bercerita, pengalaman cerita percintaan aku di tempat kerja. Sekarang Adewi sendiri, adakah pengalaman sendiri di tempat kerja, pengalaman percintaan? Sejujurnya kalau di tempat kerja dulu pernah mantan aku yang masukin lah dulu. Zaman kerja di tekstil. Rekomendasi dari aku ke HRD-nya kan, jadi pas ada lowongan dia masukin, nggak bayar aku, cuman masuknya dalam artian bilang aja. Kau punya kerabat ada di namanya si Anu gitu bagian ini, pada saat saya di tes pun dan HR-nya menerima dalam cowoknya sini, iya akhirnya masuk lah. Biasanya ada konsep nepotisme ya kayak gitu ya? Enggak sih, nggak nepotisme, emang nggak tahu karena mungkin akhirnya butuh, mungkin mereka mikirnya kan ya udah lu boleh pacaran tempat gua, yang penting tapi lu kerja benar gitu loh. Enggak gitu. Maksud tuh kan jadi sistem penerimaannya tuh ada nepotisme, ada orang dalamnya gitu kan? Ya gitu salah satunya. Jadi kan ya maksudnya di tes pun lolos kan, kalau nggak di tes nggak lolos mah ngapain kan gitu. Itu pertama ada masuk lah, beliau masuk, pas masuk kita kerja, bagiannya beda, sempat juga sama digangguin gitu ya. Aku mah sejujurnya dari papa juga, kalau perempuan udah pengen sama orang ini lepasin. Kita sakit betul, memang kita ngerasain sakit banget, tapi kalau misalnya lu pertanyaan juga buat apa? Ya, gitu maksudnya. Nah, yang jadi keyakinan aku sekarang, kalau emang dari dulu sih sebenarnya, kalau misalkan si cewek emang udah pengen sama orang lain, sok mending bilang dari awal gitu. Jangan sampai berbohong lah gitu. Gitu. Terus 1 jam? Lah, biarin 15. Ya biarin lah. Misu spesial misu cinta. Misu. Nah, udah kayak gitu teh. Udah masuk, nggak lama kan ceritanya aku keluar nih, dia masih di situ. Aku keluar kerja lah, udah keluar kerja, putus lah. Dia jadian sama orang lain, aku nggak biasa aja. Nah itu yang aku bilang tadi, salah satu cewek itu bisa memendam rasa ya. Aku kan masih punya kontak teman-teman aku tempat situ kan. Masih berhubungan baik lah sama teman-teman itu, sama dia juga berhubungan baik, cuman nggak terlalu inilah. Udah gak terlalu intens. Tiba-tiba pas nggak lama ada kabar bahwa si dia teh udahan sama cowoknya yang ini, yang satu tempat kerja ini. Satu tempat kerja aku nggak salah dengar mah. Aku ngedeketin lah, aku deketin lagi, kayaknya kemarin aku yang salah deh, aku minta maaf gitu kan dia mah. Aku deketin lagi. Nah, nggak tahu kenapa kata teman-teman yang lain tuh laporannya kayak, wih mana deketin si iya, cina. Kan belum ada namanya si Mami lah. Apa di mana Mi? Ya, soalnya si A gawena jadi semangat dari sore-sore. Nah, salah satunya. Ya aku tuh cuma bilang, ya lagi dekat lagi Mi, cina. Ya sok atuh cing lancar. Dulu kan aku udah beda ke tempat kerja lah. Dekat, orang tua juga udah orang tua aku juga udah tahu kan sebenarnya mah, udah tahu itu teh. Udah tahu gitu. Intinya mah pas nggak lama
Aku teh udahan lagi. Sama si ini tuh yang Iya, balik lagi tuh. sama ini teh udahan lagi, pas udahan lagi teh aku teh rada mikir lah, aing udah putus nyambung wae ngapain lah, udahlah orang seriusin aja lah maksud aku teh daripada kayak gini wae kan. Tiba-tiba pas mau aku seriusin, dia teh ngomong ada yang maaf kayaknya nggak bisa. Aku bilang kan kenapa? Nah, Ada yang ngelamar ke rumah, cina. Siapa mantan aku kemarin? Oh gitu. padahal Ya. posisi lagi pacaran sama Dwi. Enggak, udahan. Kan aku mau ajak balikan. Bener. Ada yang ngelamar ke rumah. Oh siapa? Dia cowok aku yang kemarin, gitu kan. Oh ya udah, nggak apa-apa. Kamu terima nggak? Enggak. Ya terus, tapi bapak aku terima. Kocak nggak? Ya, terus kumaha? Ya akhirnya ya udah silakan aja gitu loh, biarin aja aku lepasin lah sampai ibaratnya mah kayak kakaknya juga ngejauhin aku lah gitu kan. Karena mungkin ngelihatnya karena aku yang udahanin gitu. Nah, jadi mensyukur mendingan jika ada orang terpaksa jadi sih gara-gara maneh lah ibaratnya. Ya. Sebenarnya orang tua aku aja nggak percaya, aku sampai bilang ini kan, mah apa si A mau nikah? Hah? Mau nikah? Mungkinnya sama kamu? Enggak, kemarin teh udahan. Terus pas aku mau ajak balikan lagi ternyata dia tuna ada yang ngelamar. Ya terus diterima? Enggak. Terus diterima? Nah bisa gitu. Langsung aku teh ngomong, bapaknya yang nerima. Orang tua aku teh keduaan teh ngulang. Nyorek kawin sah sih, cina gitu. Kan yang mau kawin anaknya. Kok bapak yang nerima sih? Ya nggak tahu, aku bilang gitu kan. Dan sekarang akhirnya udah pas akhirnya si ceweknya ngundang nikahan, aku ngundang ke aku juga, orang tua aku nggak mau lah karena kayaknya ngerasanya bahwa nyekuduna mah mun main nerima mah teu kudu geus wae jeung budak kurang gitu. Ya, seolah dipermainkan. Yang bukan dipermainkan sih, jadi ke orang tua aku mah ngerasa kecewanya sama orang tuanya dalam artian ya kan anaknya nggak mau pak, biarkan anaknya punya pilihan, kenapa bapak terima gitu loh. Hasil ya nggak datang lah, ada rasa kecewa aku juga dari situ cepat rada mikir lah, rada nge-freeze dikit dalam artian orang kikian naonan KWW tapi kawan anjing batur kan, yang aku bukan menginin ke si akunya, lebih ke orang nyakitin mana enggak ya gitu, karena kan cara orang udah salah. Ya. Dan hasil aku kan sama dia udah nggak temenan nih, ternyata dia tuh masih temenan sama adik aku gitu sampai sekarang, dan sampai sekarang jadi bahan bulian adik aku sama dia. Gimana Bun? Selamat ulang tahun. Dia ngakak aja. Bukan kayak gitu teh. Kamu inget nggak? Bacot aja. Udah bahan bulian. Membahas bukan buat dia, tapi buat Soalnya apa? Di keluarga aku mah yang ngecepuin adek. Oh. Dia pas mantannya dia nggak ada yang cerita sama dia mah, dikip semua. Jadi dibikin kartu as ya, kartu Emang joker. makanya. orang adiknya itu yang busuk tuh. Pas aku main, Yang cewek kan? Cowok. Oh, yang cowoknya. Kira yang ceweknya. aku ke kamar mertua tuh, Hah? mau sholat di kaca itu terpajang mantan Ini? Anjir. Pagio nggak? Sama Aing mau dihilang, dibuang. Kata adek aku, jangan biarin aja. Kata siapa? Adek aku, tai aja. Dia jadi, untungnya dia nggak cemburu, dia cuma ketawa-ketawa doang gitu. Jadi cerita-cerita mantan aku mah aku sama dia mah jadiin ketawa gitu. Cuman ke mantan dia kayak ngejaga kayak bisa aku ngambek kan misalnya teh. Padahal aku juga bahan bulian, cuma dia nggak mau gitu. Curang dia mah. di kaca ada ini siapa Oh, sama adek bungsu aduh itu. Si mantan tuh masih ada komunikasi. Nggak komunikasi, dia cuma mantau. Oh. Gitu. jadi pas kebetulan dia bukan Pas lewat gitu. Oh. Iya. Di-share ke teteh dulu. Enggak, sebenarnya mah bukan di-share, awalnya gini, Mas tahu nggak si teteh ini cina? Sekarang suka nyanyi nggak tahu, udah nggak temennya. Coba cari gerak. Coba cari gerak, ngapain gitu kan? Aku nggak mau nyari, cuma dia yang nyari, diliatin lah ke dia, ketawa-ketawa aja ngakak. Menjadikan sebuah materi. Menjadikan sebuah materi jokes aja. Terus udah kayak gitu, diaduin ke ibu akunya. Kata si Mamat langsung ngomong gini, untung terjadi mantu. Mau jadi mantu dicari kan lah. Nyanyinya tuh ibu aku yang ibaratkan punya mantu terus nyanyi di itu, nah sia gitu. Biduan? Bukan, nyanyi kayak gitulah, nyanyi kayak gimana sih, kayak yang di sekarang yang lagi rame teh, kayak di TikTok gitu gini. Duet sama orang kayak gitu kayak gitu. Keluarga gua nggak pakai TikTok ya guys. Apanya ini, what the fuck? Yang kayak semulai itu. Oh, kayak gitu. Sorry, kalau aku nggak pakai TikTok ya guys. Mah aku sekarang pakai.
Sorry gua ralat. Iyalah, ngapain aja. Gitu. Paling urusan percintaan mah di kantor ya itu doang. Sisanya mah ya apa? Nggak usah bahas ini mah dunia percintaan di dunia kerja itu mah beda lagi itu mah jangan curhat kayak gitu. Udah itu mah beda cerita deh. Si Tete lagi semangat ini. Makanya kata aku juga ngebully ya. Lagi semangat membongkar aib. Asli gue ngapain kayak gitu. Parah emang kayak gitu emang berbah. Kayak gitu sih kalau aku mah ya itu doang. Dulu juga sempat dia nggak tahu sebenarnya dulu dia nggak tahu aku nggak cerita ini mah aku bongkar aja ya. Dulu sempat waktu zaman tempat kerja sekarang sempat ada beberapa anak perempuan friksi-friksi ke aku lah. Apa? Anak perempuan. Speak itu. Iya friksi-friksi. Bisa nanya aku tuh belum kawin. Aku cuek aja kan. Aku mah gitu loh. Mereka kayak ada harapan pas ibaratkan tiba-tiba pas mereka dapat info kayaknya dari orang lain. Yang kocaknya teh apa sih anaknya langsung nyamperin. Hati udah nikah? Udah. Ya, cerah gitu. Aku cuma ngomong gini. Emang kenapa? Enggak sih, enggak apa-apa dalam hati aku kan. Saya ngarep aing kan gorpat ya maksudnya teh kurang patut, duit nggak punya gitu maksudnya teh. Kok bisa sih jadi ya ketawa-ketawa akhirnya mah ya anak-anak ya anak-anak perempuan ada kayak nggak cuek lah intinya gitu. Karena kan sebenarnya kok aku kan orangnya memang friendly artinya gini. Kayak aku sama teman kerja atau sama siapapun sebenarnya kenapa perempuan aku sejujurnya aku tuh nggak bisa dekat sama perempuan sejujurnya. Kalau sekarang kan nggak bisa dekat sama perempuan karena aku udah punya yang punya lah intinya. Aku tuh pengen si pasangan aku ini bisa bermain dengan teman-teman aku nih. Gitu. Aku mikirnya gitu. Jalan artinya karena apa? Notabene aku ngeliat pasangan aku ini dia nggak punya teman. Teman yang dekat lah dalam artinya yang bisa ajak main gimana. Makanya aku selalu membahas ini. Gue punya teman, nih gue kenalin. Lu main sama teman gue. Kalau lu nggak punya teman gitu. Masa lu mikirin gue mah nggak masalah. Ibaratkan dia ketemu teman kuliahnya atau temen di kantornya, aku didiemin, aku mah gak masalah, biarin aja. Kalau dia gak pernah main, aku mah kan mau main kayak sekarang sama main. Sama siapapun main, kan dia mah beda gitu. Makanya aku dekatkan dengan yang perempuan, bukan yang laki-laki gitu. Paling aku balik lagi soal, ini kan di luar konteks dari drama percintaannya. Kan udahan aja sih kayaknya ya. Bukan gitu. Barusan Adwi nge-spill kalau Adwi itu friendly. Nah, menurut Adwi untuk cewek-cewek di sana, cewek di sana yang pada nonton, kalau misalkan ada yang nonton ya, kan mereka tuh pada gak suka sama cowok yang friendly. Menurut Adwi sendiri, respon buat mereka gimana? Friendly itu harus. Udah amatnya. Iya. Nih gini ya, kalian harus bisa membedakan cowok friendly sama cowok nafsuan lah kayaknya. Nafsuan, emang beda kan? Beda. Cowok friendly gitu. Kadang cowok friendly itu adalah karena pengen dekat, pengen punya teman. Karena ada beberapa cowok ngerasa bahwa orang nggak bisa teman sama cowok terus juga. Kita butuh cewek juga. Contoh kayak aku dekat sama beberapa teman cewek aku. Dalam artian kenapa dekat? Biar pertama dekat sama si Tete. Iya gitu. Itu yang pertama. Kedua biar apa? Ada beberapa namanya cowok kalau udah punya pasangan dia akan menanyakan apa sih yang bagus buat perempuan. Iya benar. Sudut pandang perempuan seperti apa. Nah itu tuh perlu gitu loh. Ya. Dan kenapa aku senang gitu jadi punya kepribadian yang friendly ini kan. Misalkan ketika aku udah kayak sama kayak Adwi, kalau misalkan kita udah punya pasangan, terus kita friendly, kita bisa memperkenalkan teman-teman kita, apalagi khususnya cewek-cewek, untuk kenalan sama, untuk dekat, untuk akrab sama pasangan kita. Iya. Gitu. Tujuannya itu. Iya makanya. Bukan untuk jadi kayak stok nih, kalau misalkan putus sama ini, masih ada cewek yang ini. Enggak gitu. Lu pikir emang kalau misalnya kita friendly, terus kita punya pasangan, udahan, terus kita deketin dia mau enggak anjir. Belum tentu anjir. So tahu. Apalagi orang rumah sama banget orang juga kadal gitu. Sana rek dahe gitu. Makanya disangkanya mana mun Sinovan geus anjing urang ke Sinovan deket jeung awewe disangkanya gampang aja. Menangkeun mana hijau guys. Ajak mana ulin ge urang geus lieur pabeli jeung sare. Mulon gitu maksudnya teh. Friendly itu harus lah dalam artian kau buat cowok tapi jangan terlalu friendly ya. Dia jangan nafsu lah ibaratnya. Kalian bisa membedakan gitu loh. Mana yang friendly untuk sekedar berteman, mana yang friendly dalam konteks bajingan. Tuh, dan perempuan mah problemnya di perasaan aja seolah-olah bahwa si perasaan teh selalu benar. Pak lah kata gue teh. Tapi ya
agak sedikit ngejudge cewek gitu ya. Cewek itu kadang susah untuk ya dikotomi itu perasaan sama logikanya. Betul, jadi memang. benar-benar dicampur. Bukannya aku menjelekan perempuan ya, cuma memang problemnya di sini kok masalah percintaan adalah perempuan tuh berpikirnya pakai perasaan bukan pakai logika. Jadi seringnya terjebak. Iya. Menurut mereka kadang ya, menurut mereka ke cowok biasa aja, tapi cowok nganggapnya sinyalnya beda. Atau mungkin ada cowok yang nganggap ke mereka biasa aja, tapi mereka nangkapnya beda. Nah itu perempuan teh. Nah, terus itu kan sisi jeleknya dari si cewek ya. Banyak. Yang Banyak. dari ya salah satu ciri jeleknya dari si cewek yang menggunakan perasaannya kan. Ya. Nah, sekarang sisi jeleknya dari si cowok yang menggunakan logikanya. Kadang kebanyakan tuh kadang suka salah paham sok mengakui Emang. benar. Kita sebagai laki-laki, sebagai cowok, kadang sering salah mengartikan apa yang kode dari cewek. Betul. Nih kayak gini ya, ini salah satunya. Cowok mau berpikirnya panjang. Kalian mau ngasih friksi gitu doang. Cowok udah berpikirnya, jijik kabogoh orang, kayak mau kawinnya di mana, boga budak, kayak mana di mana. Padahal jadian aja belum. Itu baru kalian kasih gitu doang. Padahal ngasih kode gitu juga bukan berarti ngajak pacaran. Iya, itu cowok karena apa ya? Itu cowok tuh daya imajinasinya tinggi, makanya berpikirnya pakai logika. Kalau perempuan kan karena nyaman, beda. Gitu loh. Ya. Karena ini salah satunya orang yang kocak nih, ini salah satunya. Mungkin jadi buat pegangan Anovan juga lah. Orang nonton podcastnya si Panji sama siapa yang orang Indonesia tinggal di Amerika teh. Oh, yang kemarin yang baru-baru? Ya, Aha. dia ngomong gini. Yang judul kontennya tuh ngaji. Iya, itu mah iya sih ngaji beneran. Itu yang ngaji kan. Soalnya tuh bilang gini. Di Amerika gue bebas, bini gue mau main kemana, katanya mau jalan sama siapa, bahkan sama mantannya pun dia terserah gitu. Terus kata siapa, emang lu nggak takut misalnya si istrinya selingkuh, si istri selingkuh, ya kalau selingkuh silakan aja. Cuman yang harus bisa dipastikan adalah ketika kalian perempuan selingkuh, kalian nggak akan dapet cowok yang kayak kita lagi. Anjir, iya. Cuman bisa dipastikan nih ya, nih aku bilangin. Perempuan tuh sama laki-laki sama sifat mau ibaratkan mah gennya sama, kelakuannya sama, semuanya sama. Perempuan laki-laki dengan laki-laki sama ya. Tapi ada yang spesial dari sebuah laki-laki adalah kalian tidak akan menemukan persamaan di antara satu laki-laki dengan laki-laki lain. Sampai kapanpun nggak akan, kecuali perempuannya. Karena apa? Perempuan mah notabene-nya nggak jauh. Karena apa? Penilaiannya pakai perasaan. Ya. Perasaan itu bulat bias. Betul. Kalau logika itu bias. Logika itu bisa pecah. Bisa pecah. Makanya kalau kamu ketemu sama laki-laki A dan B atau ketemu kalian cobalah sampling ketemu laki-laki A, B, C atau misalnya 5 laki-laki. Lihat cara pandangnya, pasti beda-beda. Iya, benar. Ada yang tiba-tiba si A ke arah mana, B ke arah mana, padahal pertanyaan yang kalian lemparkan adalah pertanyaan yang sama misalnya. Makanya itu tadi laki-laki mau gimana pun, apalagi zaman sekarang sampai mungkin nggak tahu kapan. Laki-laki itu akan limited di mana lo hanya nemuin satu laki-laki dia doang. Iya, benar. Gitu kan, misalnya ntar dia mungkin dapat istri atau dapat pasangan, ntar ibaratkan istrinya mau coba-coba selingkuh, ya silakan aja, tapi nggak akan nemu kasih Anovan lagi, nggak akan dapat. Mungkin dalam segi bajingannya mungkin ada di orang lain. betul. Tapi pasti konteksnya bakal beda. Nah, biasanya yang kocaknya adalah perempuan ketika ketahuan misalnya dia selingkuh dan ketahuan selingkuh, kenapa coba dia kebanyakan nangis dan minta maaf? Iya sih. Pandangan ini pandangan orangnya, tapi ya coba Novan coba. Kenapa perempuan kalau ketahuan selingkuh kebanyakan nangis dan minta maaf? Kenapa coba? Tapi urusan tidak bisa menguraikan dengan kata-kata. Betul. Kalau kata aku, karena mereka punya rasa ketakutan. Ketakutannya apa? Karena laki-laki bisa melakukan lebih dari apa yang mereka lakuin. Make sense sih itu. Oh, sekarang perempuan ketahuan selingkuh, nangis minta maaf. Laki-laki coba butuh penjelasan, tapi kan mereka nggak bisa ngejelasin karena ya apa yang mereka rasakan adalah perasaan, bukan logika. Bener kan? Mereka ketakutan. Katakanlah udah selingkuh itu dia minta maaf, dimaafin, tapi selama hidupnya dia pas minta dimaafin dia akan ada rasa ketakutan karena apa? Ini laki bisa lebih gimana? Oke lu, gua maafin, tapi gua akan bisa mau ngucap ramah. Sifat laki-laki itu pendendam, jadi ya akan gua lakuin apa yang lu lakuin kemarin ke gua. Yes, Gua kan bisa dapat lebih cakep dari lu. Bisa lebih ngertiin, dan ketika itu kejadian sakitnya akan lebih sakit daripada laki-laki pas kalian selingkuhin. Itu yang perempuan paling takutin. Makanya perempuan mah hati-hati sama yang namanya perasaan kalian, daripada kalian terjebak
lebih baik dijaga. Apa mungkin karena itu juga ceweknya jadi seolah punya rasa kompetitif kalau daripada orang yang disakitin, mungkin orang yang nyakitin. Nah itu yang salah teh, makanya. Karena apa? Karena ketika nih yang ini yang pengalaman orang, ketika kalian menyakiti, chance kalian untuk sakit itu akan balik lagi. Gitu. Laki-laki ketika menyakiti, chance-nya emang nggak akan disakiti lagi sama, itu mah manusia. Cuman bedanya, ketika laki-laki disakiti, chance dia untuk menjadi lebih baik lebih besar. Gitu loh. Kalau perempuan ketika disakiti, peluang dia untuk dapat yang lebih baik lebih besar. Nah itu bedanya. Perempuan peluangnya akan lebih besar, laki-laki akan jadi lebih baik ke depannya gitu loh. Karena apa? Karena laki-laki berpikirnya itu tadi pakai logika, jadi dia akan mindset growing lah ibaratkan. Ya. Tapi kalau perempuan kan nggak pakai logika, pakai perasaan, akhirnya dia akan mendapat, kalau ibaratkan akses lebih ketika diselingkuhin. Oh mantan orang kemarin gini, ya udahlah gue nggak mau. Nah dengan kayak gitu karena kamu udah kesakitin, muncul bunyi bahasanya apa ya? Kayak aura kamu tuh jadi kayak dibuka lagi gitu. Orang tuh akan ngeliat ini, anjing segelis gitu diselingkuhin aja. Sih benar sih. Cowok mana sih kok tolol banget bener nggak? Nah itu kan areanya jadi lebih luas. Iya. Waktu kamu pas lagi pacaran sama orang nggak akan mikir ke situ. Karena mungkin mikirnya si cowoknya memperlakukan dengan baik, tapi pas udah kejadian kayak gitu orang jadi mikirnya oh banget sih cowoknya. Sih. Tapi kalau cowok mah kan pas mikir, cowok kayak gitu kok diselingkuhin nggak akan, tapi lebih ke kok bisa sih cowok yang punya pemikiran kayak gitu dia udah diselingkuhin sama perempuannya. Menurut orang ada, bunda apalagi dapat cowok kayak gitu. Nah itu perempuan gitu. Karena notabene perempuan mah diayomi, laki-laki mah mengayomi gitu guys. Bisu-bisu cinta. Ini tuh rencananya tuh drama percintaan itu mau dibikin berpart-part ya. Ada dong, tetap ada. Ada dong. Maksudnya ini tuh baru part 1. Part pertama ini teh. Anjing banyak kan. Belum nanti part yang kedua, part ketiga kalau ada ya, mudah-mudahan ada. Kalau misalkan apalagi kalau rame lah. Sepertinya bakal lebih seru. Masih ada cerita-cerita yang lain. Udah berapa menit kameramen? Udah sejam lebihnya. Anjir, sejam setengah. Nice. Episode paling panjang. Padahal di teksnya dikit anjing, di prompternya. Iya, udahlah, cukup lah. Udah, nggak apa yang bisa disampaikan dari obrolan kita hari ini. Maksudnya, ini obrolan hari ini aja ya. Obrolan besok lagi beda lagi. Pasti beda lagi. Bisa disampaikan. Apa ya? Drama percintaan tuh. Kalau Marane misalkan punya pasangan di tempat kerja itu silahkan. Neno. Itu silahkan, itu hak dan kedaulatan kalian. Tapi tolonglah jaga profesionalitas itu. Ya mungkin salah satunya ada pengaruh juga dari jam terbang itu kan. Betul. Tapi sebisa mungkin jagalah profesionalitas di tempat kerja. Itu aja sih. Kalau dari aku mah paling nyari masalah lah. Kalau udah punya satu udah dulu, kecuali kayak emang sanggup nggak apa-apa anjing. Udah jangan cari masalah. Pusing anjing kalau nggak percaya mah. Kayak gitu teh di kantor ke bawah, di imah ke bawah, rieu teh bisa sare gawean teh jelas jadi. Bener. Udah ya. Acan dunungan kudu bersih-bersih. Aduh. Bener ya masalah tuh. Aduh, jangan ya. Jangan buat kalian. Paling itu aja sih untuk saat ini. Ada lagi? Di part kedua nanti mudah-mudahan kita datengin bintang tamu ya. Yoi, kita akan datengin bintang tamu yaitu Marcelo Ancelotti. Enggak ada yang bohong, ntar ada bintang tamunya. Udah cukup lah ya. Udah gitu aja. Segitu dulu di episode kali ini. Makasih yang udah nonton, semoga apa yang kita obrolkan penyelebar bacotan ini ada manfaatnya. Ya. Semoga podcast ini bisa menemani tidur kalian. Anjir. Sarapan dan bangun tidur kalian juga. Ketika kalian bekerja, bahkan ketika kalian sedang bercinta dengan pasangan kalian. Anjing kalau gitu aja. Tiba-tiba kayak suara orang aja. Pas gitu dipakai sana. Nopan. Aduh. Ngeri banget. Paling itu aja. Sekian dari kita. Podcast sama juga kalian untuk drama percintaan ini. Saya Ancelotti. Saya Novan Pevari. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ciao. Bye. Aduh.